Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Penegoro untuk Business Property atau RG. Di pertengahan bulan Februari 2021 ini muncul atau Bank Indonesia merilis mengenai survei harga properti nasional untuk triwulan keempat tahun 2020 ya. Walaupun sekarang sebenarnya sudah memasuki triwulan yang pertama ya, cuman karena data survei biasanya bisa diambilnya atau melihat data-data sebelumnya gitu, sehingga triwulan keempat ini baru muncul datanya di bulan Februari ini. Nah, ada beberapa data di sana yang coba kita telah ya, atau coba saya sampaikan. Nah, yang pertama adalah mengenai indeks harga survei harga properti residensial. Indeks harga properti residensial triwulan keempat ini mengalami kenaikan 1,43%. Jadi year on year. Jadi harga properti itu naik dari tahun ke tahun, cuman kenaikannya cuma 1,43%. Dan ini sebenarnya fenomena ini sudah berjalan sejak 1 tahun terakhir. Kenaikannya selalu di bawah 2%. Kalau 2 tahun terakhir ya masih di bawah 3%, atau 3 tahun terakhir masih di bawah 3%. Dan fenomena yang kenaikan menurun ini, kenaikan menurun. Jadi harganya tetap naik, tapi kenaikannya tipis-tipis ya. Ini sebenarnya sudah terjadi sejak 2013 di triwulan keempat ya. Jadi top speednya investasi properti itu ya di tahun 2013 triwulan keempat ya. Kemudian setelah itu mulai menurun atau imbal baliknya, kalau dianggap itu imbal balik dari capital gain, itu makin menurun. Walaupun ini cerminan dari properti residensial yang primer ya. Untuk quarter to quarternya itu hanya naik di 0,22 kalau nggak salah, 0,22% ya, 0,22%. Jadi antar triwulan, antar per 3 bulan atau per 4 bulan itu hanya naik sekitar 0,22% ya. Pertanyaannya dia akan minusnya kapan? Nah, itu kita yang belum tahu. Dan yang kedua adalah pertanyaannya adalah kapan harga properti akan naik seperti sedia kala. Nah, jadi gini. Kalau beda harga properti dengan beda harga saham ya. Harga saham itu naik turun gitu. Kalau harga properti itu secara agregat cenderung naik, walaupun ada beberapa kota yang turun. Nah, kalau harga saham itu naik turunnya itu hitungannya bisa detik, hari, per 5 menit itu bisa naik dan turun gitu kan. Cuma kalau harga properti posisinya sih masih naik terus gitu. Posisinya masih naik terus, belum minus gitu ya, belum turun. Namun kenaikannya semakin menipis. Nah, ini belum bisa diprediksi kapan dia akan rebound naik lagi gitu. Atau kalau teman-teman lihat video yang saya kemarin, ada potensi untuk kembali rebound naik ke atas gitu kan. Atau harga propertinya meningkat lebih baik lagi. Ya, syaratnya apa sih? Syaratnya sebenarnya pertumbuhan ekonomi yang bagus ya, lebih dari 5%. Karena kalau 5% konon kata pakar ekonomi itu nggak tumbuh, itu standar aja gitu. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5%, insya Allah namanya properti juga akan mengikuti harga properti, kenaikan harganya akan mengikuti dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Jadi gitu ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian untuk penjualan propertinya ini juga masih mengalami kontraksi ya, namun kontraksinya masih lebih baik daripada triwulan yang ketiga kemarin. Kalau triwulan ketiga kemarin tercatat minus 30,93, dan untuk yang triwulan keempat ini minusnya sayangnya masih minus, jadi masih minus 20,59% year on year untuk seluruh tipe rumah ya, Jadi semuanya turun ya. Rata-rata semuanya turun, minus 20 ya. Jadi kalau tahun kemarin teman-teman bisa jualan 5, berarti tahun ini kurang lebih cuma bisa jualan 4. Kalau teman-teman kemarin bisa jualan 10, berarti tahun 2020 kemarin cuma bisa jualan sekitar 8 gitu ya. Yang repot kalau tahun 2019 cuma bisa jualan 1 gitu kan, berarti tahun ini nggak bisa jualan. Saya sendiri masih prediksikan untuk tahun 2021 triwulan pertama ini masih akan turun ya, di kisaran minus 10 hingga minus 20-an ya.
tapi tidak akan jauh banyak. Ya, kalau lihat grafiknya, kalau kita lihat grafiknya penjualan properti masih akan bergerak minus ya, minus, dan mungkin butuh waktu sekitar 1 tahun untuk bisa dia bergerak naik lagi. Walaupun ada potensi-potensi yang di video saya sebelumnya itu bisa memutar balikkan ya, kondisi di triwulan kedua lah ya, triwulan kedua ini. Semoga ini adalah palung yang paling dalamnya, sehingga saatnya penjualan properti itu rebound naik ke atas gitu ya. Walaupun mungkin masih akan minus untuk triwulan yang pertama, tapi kita bisa berharap untuk di triwulan kedua tahun 2021. Kemudian untuk penjualan atau untuk perkiraan harga properti di triwulan pertama itu, triwulan pertama 2021 masih mengalami kenaikan, tapi kenaikannya makin tipis lagi dibandingkan sebelumnya. Kalau triwulan keempat tadi di 1,43, triwulan pertama 2021 diprediksi akan meningkat. Nah, ini prediksinya dari BI langsung, year on year-nya adalah 1,17%, jadi makin tipis ya, makin tipis. Nah, kita lihat besok apakah makin tipis lagi di triwulan kedua. Kalau masih makin tipis lagi, berarti potensinya masih akan masuk ke palung yang lebih dalam lagi gitu ya. Tapi semoga dengan adanya asa di 2021 bisa tumbuh lagi lah, bisa rebound lagi. Kemudian untuk pembiayaan, konsumen masih memilih KPR ya, dan ini angkanya masih tidak begitu banyak bergerak jauh ya. Jadi KPR, kredit pemilikan rumah, itu masih menjadi pilihan konsumen untuk memiliki rumah. Untuk triwulan keempat ini masih 73,3% penggunaannya, dan angka ini sebenarnya nggak begitu banyak berubah sejak 2013 sih. Bahkan mungkin tahun-tahun sebelumnya juga tidak begitu banyak berubah gitu. Angkanya masih seperti itu. Jadi teman-teman di developer, target marketnya terbesar adalah orang yang mau membeli rumah dengan KPR. Kemudian sisanya itu 17,8% menggunakan cash bertahap, dan yang cash itu hanya 6,84% ya, 6,84%. Jadi teman-teman yang menyasar penjualan cash, yaitu segmennya hanya di 6,84%. Salah? Nggak salah gitu, nggak salah. Cuman harus tepat membidiknya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian developernya sendiri masih banyak menggunakan dana sendiri ya, jadi masih modal sendiri. Jadi memang dunia developer dari dulu adalah dunia yang jarang mendapat pembiayaan dari bank. Yang dapat pembiayaan dari bank adalah justru konsumennya sebenarnya. Pinjaman banknya sekitar 22,sekian% dan dana konsumennya di 8,sekian%. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah harga properti masih akan tipis-tipis naiknya. Harga properti itu masih terus naik, cuman naiknya tipis-tipis. Nah, dan saya harap sih tidak sampai menyentuh minus gitu, karena semoga tidak terjadi dengan adanya asa 2021. Sepertinya harapan saya, harapan kami, harapan banyak orang juga, harga properti akan naik lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya, termasuk penjualan propertinya mulai rebound, naik lagi ke atas. Sebenarnya potensi rebound sudah ada di 2020 kemarin gitu. Semoga yang triwulan pertama dan triwulan berikutnya itu dia sudah kembali menanjak, walaupun mungkin masih pelan gitu. Itu prediksi kita. Terus besar harapan saya, besar harapan kami juga, industri properti menjadi sebuah industri yang memang dibantu oleh pemerintah, karena ini memiliki sektor yang sangat banyak yang didorong gitu ya, yang sering kita gaung-gaungkan ya. Lebih dari 114, lebih dari 100 industri lainnya itu mengikuti industri bisnis properti, sehingga kalau ini difasilitasi, misalnya diberikan fasilitas atau diberikan kemudahan, entah diberi izin perpajakan dan macam-macamnya, insya Allah akan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi jauh lebih
Baik, saya dari Penegoro untuk yourbusinessproperty.org. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.